Awas tuh, awas tuh. Buat kucing mah, kenyang buat kucing. Buat kucing kamu mah. Masuk sekarang enak masuk, masuk. Saya tahu ambak sih. Ini apa keluaran ya? Mana? Ini jeruk. Awas tuh, awas tuh. Awas tuh. Aduh, Sadayana. Bukan ada nih namanya kalau nggak suka iseng kayak gini. Bikin baju emak jadi basah kuyup aja nih. Hari ini emak teh mau bikin jebakan ikan di sungai. Tenang ya Sadayana, ini bukan jebakan ikan yang beracun dan berbahaya kok. Ini cara tradisional untuk memperoleh ikan di sungai. Dijamin seru pisan. Ayo emak tunjukin caranya ya. Pertama emak mau kumpulin batu di satu sisi sungai yang seringkali dilewati ikan. Disusun seperti ini ya. Meski batunya berat, bisa emak angkat. Tenang, mama pasti bisa. Oh iya Sadayana, mesti hati-hati nih kalau jalan di sungai ya. Kalau salah pijak, bisa-bisa terpleset seperti si AA. Buat Sadayana yang tinggal di kota besar, ayo atuh kapan-kapan emak ajak main ke sungai ini, dijamin seru pisan. Lokasinya nggak jauh dari rumah emak, di Kampung Baru Pasir Pendei, Desa Karsaratu, Pangandaran. Lagi batunya kurang. Ini mah ditutup daun kelapa kayak bikin ini apa? Peyem. Oke, lanjut lagi bikin jebakan ikannya ya. Setelah batu terkumpul, emak akan tutup menggunakan daun kelapa. Kenapa emak pakai daun kelapa? Karena lebih mudah didapatnya. Semua jenis daun bisa kok dipakai, asal bisa menutupi jebakan yang dibuat. Lagi batunya aduh. Pastikan tumpukan batu pertama tertutup sama daun ya. Kalau sudah, kembali tumpuk dengan bebatuan seperti ini. Nah, di kampung emak jebakan ikan seperti ini disebutnya rurumpon. Tapi ini nggak bisa langsung dipanen ya. Harus menunggu selama 2 minggu. Mudah-mudahan cuacanya bagus, nggak hujan, jadi nggak banjir. Kalau banjir, ini batu sama kelapanya palit. Atau hanyut ke bawah arus. Mesti sabar atuh Sadayana kalau cari ikan pakai rurumpon. Butuh waktu sampai 2 minggu untuk menunggu ikan terjebak di dalamnya. Nah, rurumpon ini memang lebih baik dibuat ketika musim kemarau. Soalnya kalau musim hujan, aliran air teh terlalu deras. Bisa-bisa rurumponnya palit alias hanyut terbawa air. Semoga emak bisa dapat banyak ikan ya nantinya. Doain atuh Sadayana. Sampai ketemu 2 minggu kemudian ya. Apa? Bantuin ini nih, pegang. Ada Nita kenapa teriak-teriak? Padahal malah lagi asik porosotan sambil menyusuri sungai di depan rumah. Cepetan teh. Ya. Oh, Aku mah tangan aku ini bukan sesuatu udah sore teh, cepat yuk. Gandeng. Si Hotel lagi mengenang masa kecil, serodotan. Kamu mah gangguin aja. Udah kecil kurang bahagia. Enggak bahagia kecil. Kan ingat. Ada nih udah ngomel-ngomel tuh Sadayana. Emak akhirnya ikut turun tangan juga, bantuin potong daun pisang yang udah kering. Daun ini di kampung emak biasa disebut kelaras. Nah, ini rumpun kita yang kemarin sama si bapak dibantuin. Ini udah 2 minggu yang lalu ya. Sekarang kita bendung lagi, tapi kali ini sedikit berbeda. Ayo, batunya mana? Waktunya buat bongkar batu-batunya nih. Wah, emak deg-degan nih.
Kira-kira dapat banyak ikan nggak ya? Di bagian samping jebakan udah emak bendung pakai batu lagi supaya ikannya nggak kabur. Setiap lubang kita tutup dengan daun kelaras. Jadi benar-benar rapat tertutup, nggak ada yang bolong-bolong supaya ikannya nggak pergi. Aduh, mudah-mudahan kita dapat banyak ya. Amin. Selain bikin jebakan, emak juga akan menangkap ikan yang sudah terperangkap dengan bubu alias perangkap ikan ini. Nah, sekarang kita udah menyimpan satu jebakan, namanya wuwu. Tuh, kayak gini nih. Ini sama si bapak tadi udah disimpan. Tinggal ditutup sama daun kelaras. Emak sengaja pilih batu yang besar-besar. Emak nggak mau kalah sama Adani dan bapak-bapak di sini. Emak dari kecil hobinya main di alam, jadinya begini deh sekarang. Jadi emak strong. Kak, alhamdulillah ada tuh. Lumayan. Ada lah. Lumayan. Ada, Ada nih. Ikan apa ini belanak? Oh, belanak. Nilem. Oh, nilem. Nilem. Tuh. Lumayan lah segini juga tuh. Syarat buat kucing mah. Kenyang buat kucing. Apa kucing kamu mah? Hasil tangkapan ikan emak nggak sebanyak yang diharapkan nih. Tapi alhamdulillah nggak sia-sia. Masih ada beberapa ikan nilem yang masuk ke perangkap. Ikan nilem ini termasuk pemakan tumbuhan yang hidup di air tawar. Dagingnya renyah dan bisa diolah jadi beragam masakan. Makanya banyak yang membudidayakan ikan nilem ini. Kebetulan semalam hujan. 2 kali hujan ya Pak ya semalam ya? Tapi kita alhamdulillah dapat ikan, masih dapat ikan. Yang penting dapat. Yang penting dapat, ada hasilnya. Saat musim kemarau, sekali bikin jebakan emak bisa dapat 5 kg ikan. 1 ember ini mah bisa penuh sama ikan. Tapi berapapun yang didapat harus tetap disyukuri ya. Ikan sudah di tangan, sekarang saatnya emak mengolahnya jadi masakan ala emak. Cukup pakai tumpukan batu dan kayu bakar. Emak mau masak nasi liwet dulu, sekalian ikannya emak bakar. Nggak usah khawatir minyak mahal. Dengan dibakar jadi nggak keluar uang untuk beli minyak deh. Emak udah uleg sambelnya, si Aa juga udah tusuk ikannya supaya mudah dibakar. Nah, kalau udah matang, tinggal dipenyet seperti ini. Hasil tangkapan emak nggak banyak sih, jadi dipenyet aja ikannya seperti ini ya. Ini cara supaya semua bisa kebagian masakan buatan emak. Emak yang masak aja udah nggak sabar untuk buru-buru makan, apalagi yang ada di rumah ya, ikutan kabita kan? Nasi liwet sudah tergelar di daun pisang, nggak ketinggalan lalapan mentimunnya. Tinggal bagi-bagi ikannya deh. Wah, menu boleh sederhana tapi rasa luar biasa. Nikmatnya nggak ada tandingan. Aroma bakaran ikan ditambah sambal dengan cabai rawit melimpah. Nggak ketinggalan nasi liwetnya ya, yang wangi. Sempurna. Apalagi makannya di tempat terbuka sembari menikmati keindahan alam. Raos pisan. Selamat makan ya Sadayana. Aduh, Mang. Duh, Sadayana tolongin emak. Aduh. Badan emak dikerubutin semut nih. Aduh, gatel pisan. Masuk ke karanggena, Mang. Semutnya masuk. Jadi ini teh ceritanya, emak lagi nyari semut di kebun. Gara-gara kasihan sama tetangga emak, si Mang Yunan. Tah, lihat tah, muka Mang Yunan kusut pisan. Segala burung diajak ngomong, emak teh jadi kepo. Kunaon di, Mang? Iya, Mak. Nah, jadi mana jadi itu disadanya? Tirah ada tuh sadana. Iya, saplak ditambutin ke si Deni. Oh, iya mah kudu kangge kokoroto, parabna ge ieu kunaon parabna? Kokoro tuh, Mak. Aya lain parabna ge pelet, kokoroton bagus mah. Oh, di mana di? Aya di leuweung kayak mah milarian. Leres, Mak. Nya leres. Oke, bakal gacornya. Pasti ngoceh ya mah jamin insyaallah. Oh, nya tuh.
Eta ternyata karena burung peliharaannya nggak bersuara Ma jadi kasihan sama Mang Yunan. Dia teh suka nolongin emak ngantar emak ke pasar. Ma mau cari kroto alias telur semut rangrang dulu ya. Biar gacor lagi burung piaraannya si Mang Yunan. Untung ada Mang Alim tetangga emak. Dia teh biasa cari kroto di hutan. Kalau nggak buat burung peliharaannya, ya buat dijual. Lumayan hasilnya. Paling mana ya? Kok nak? Ini aja ya. Tangkal mah tangkal ya. Mana kan? Saya beli dia. Oh iya. Oh iya itu ada ya. Syukurlah nggak perlu jalan jauh. Udah ketemu sarang semut rangrangnya. Tuh lihat Sadayana, letaknya di ujung pohon. Makanya emak udah siapin gantar. Semut rangrang biasa hidup di pohon bukan di tanah ya. Jadi mereka bikin sarangnya teh di atas pohon kayak gini. Susah juga lepasin sarang semutnya. Tuh semutnya pada berjatuhan lagi. Mas Rahim ke Mang Alim aja. Hati-hati ya buat yang belum pernah mengambil sarang semut. Bahaya tuh, kudu didampingi sama ahlinya. Kayak Mang Alim. Kalau sampai kejatuhan semut satu sarang mah siap-siap gatal sekujur badan atuh. Tuh nggak pakai lama sarangnya udah berhasil diambil. Mantap Mang. Banyak Mang. Aduh, gaos Mang, gigit Mang. Mau udah nggak sabar, lihat ada banyak krotonya nggak sih? Kroto teh yang warnanya putih ini ya Sadayana, mirip nasi ya. Kroto teh banyak mengandung protein, zat besi, sodium, dan kalsium. Makanya burung yang dikasih pakan kroto bakal sehat dan mau kicau terus. Ini si loba pisan kalau begini banyaknya mending krotonya dimasak sekalian aja ya. Iya, kroto bukan cuma buat makanan burung aja tuh. Buat kita makan juga bisa. Sadayana belum tahu ya rasanya kroto setelah dimasak. Raos pisan apalagi kalau dimasaknya pakai resep ala emak enak. Dibikin pais alias pepes mah sedep pisan ini teh. Kebeneran emak belum punya lauk buat makan siang nih. Tenang aja, pesanan kroto buat burung peliharaannya Mang Yunan tetap emak kasih atuh. Mama nggak pernah ingkar janji kok. Alhamdulillah, pas kebenaran si Neng Berlin lagi ada di rumah. Jadi bisa bantuin emak bikin pais kroto. Buat yang tinggal di kampung kayak emak gini nih, kudu pinter-pinter nyari sumber protein dari alam. Contohnya kayak kroto ini. Sebelum mulai masak pais kroto, emak kasih lihat dulu bumbu dan bahannya ya. Kalau Sadayana mau catet, sok atau silahkan. Biar bisa ikutin resep emak. Ini emak sengaja pakai tahu kuning dan telur ayam buat tambahan proteinnya. Bumbu-bumbu jangan lupa atuh diulek sampai halus. Setelah itu campur ke adonan tahu kuning dan telur. Biar makin raos, emak tambahin petei kesukaan emak. Krotonya jangan lupa dicuci heula ya, pakai air mengalir. Baru dicampur sarang tahu dan telur. Sengaja emak banyakin krotonya biar rasanya nggak kalah sama tahu, telur, jeung petei. Tinggal ditaruh di daun pisang deh. Pais, pepes, makanan khasnya orang Sunda. Segala macam bahan makanan teh bisa dijadikan pepes. Dari ayam, ikan asin, sampai kroto yang sekarang emak masak ini. Setelah setengah jam pais krotonya sudah matang. Aromanya jangan ditanya tuh. Emak mau buru-buru ambil nasi nih. Yuk Aneng, mangga langsung aja makan bareng emak. Kalau di kampung mah makan begini aja udah mewah pisan. Apalagi makannya bareng tetangga atau saudara sekampung. Kroto mana ya abito sore? Ulun, diasakan Mang. Naon rasakan? Kroton aku emak. Dipasak? Astagfirullahaladzim. Abi hoyong atuh mak. Kalem atuh Mang, kroto untuk si manuk mah udah emak pisahin. Sok we makan dulu sekarang mah. Ini yang namanya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nolong tetangga sembari dapat bahan makanan bergizi tinggi. Mantap surantap
Pohon apa ya ini? Ada yang tahu nggak? Kalau di daerah emak ini pohon nyongkok namanya. Nah, sekilas pohon ini kayak pohon kelapa kitri ya ayah. Iya, sangat mirip. Sangat mirip banget. Tuh daunnya juga sama tuh, Oh. kayak kelapa Kayak kecil. kecil. Pasti yang sering ke hutan, berburu apa itu, buah-buahan pasti tahu nih tentang pohon nyongkok. Buahnya mana? Di daun kan ini, ah. Kayak kita unboxing. Mana sih, ah? Tuh. Oh, ini nih kameramen. Nah, ini dia buahnya. Tapi yang ini masih mentah ternyata. Tuh, warnanya putih. Sedangkan yang matang mah warnanya hitam. Oh, tuh, yang mentah. Ada getahnya. Kalau yang mentah rasanya nggak ada rasa. Cuma wangi aja. Agak sedikit berlendir. Tapi ke sebelah sana masih banyak pohonnya, ah. Cari matang ya, ayo. Dalam-dalam banyak. Kita mau cari matang dulu. Masuk ke dalam, ah. Masuk ke dalam. Tanaman nyongkok atau lebih dikenal congkok termasuk herbal dengan rimpang yang tebal. Daunnya bertangkai dan bergaris panjang. Habitat tanaman congkok ini ada di tempat tropis dan subtropis. Dan tumbuhnya di dataran rendah hingga ketinggian 1.600 meter di atas permukaan air laut. Makanya sering juga ditemukan tumbuh secara liar di hutan-hutan. Jadi kalau yang matang mah kayak gini guys tuh. Tuh, hitam. Hitam ya? Isinya hitam. Ini matang udah ini. Oh iya. Ada rasanya guys. Keras ya. Rasanya kecut. Kayak buah naga. Kayak buah naga, ya benar. Makasih tahu ya, kalau buah congkok ini bisa jadi obat menurunkan demam dan meningkatkan nafsu makan loh. Soalnya buah ini tuh mengandung zat saponin, glikosida, sama kurkulin. Kalau gitu mah, emak bawa pulang aja buat dikasih ke keponakan emak yang susah makan. Akhirnya udah lama sekian mencari-cari ya Mang, dapat juga yang mateng-mateng. Sok tuh Kelapa sawit. kamu sambut mirip, Mang. Ayo Mang, mukbang Mang. Yang mateng ini mateng semua kan? Kalau sudah matang, buahnya empuk, teksturnya mirip buah naga sadayana. Buah congkok ini lumayan bermanfaat buat ganjal perut saat kita tersesat di hutan. Biar nggak dehidrasi sama kelaparan. Nah, kata Mang Turman itu daunnya juga bisa buat bungkus tempe katanya. Karena ini apa? Lulus apa? Ya lulus. Enggak lemes. Iya lemes, enggak keras, lembek tuh. Hari ini, emak dan teman-teman beruntung bisa menemukan pohon congkok. Ayo jangan disisain, habisin buah congkoknya. Airnya banyak ya. Kameramen ini atuh. Nyobain. Enak loh. Matang kan. Rasa. Kalau nggak masak sehari aja tuh, kayak ada yang kurang ya sadayana. Ayo tuh belah lagi kelapanya, cepatan. Jadi hari ini rencananya emak mau bikin bakwan dari kelapa parut. Sadayana udah pernah bikin di rumah? Kalau emak mah sering. Ini jadi camilan favoritnya anak-anak di rumah. Kelapanya jangan yang terlalu tua dan jangan yang terlalu muda, yang sedang-sedang saja kayak gini. Cukupan. Ini tuh kelapa buat yang bahan pelas nih. Jadi tua enggak, muda enggak, cukupan. Bumbunya emak gunakan bawang merah, daun bawang, cabai rawit biar pedas. Garam sama bumbu penyedap, terus ini minyak buat digoreng. Lalu ini emak gunakan tepung terigu setengah kilo aja. Daging kelapa parut mah biasanya diolah jadi kue-kue tradisional, macam kue awug, sengkulun, dan masih banyak lagi.
Gurihnya kelapa parut mah memang top pisan. Khasiatnya untuk kesehatan juga loba pisan euy. Jangankan yang udah diolah jadi panganan sadayana. Kelapa parutnya saja kalau rutin dimakan setiap hari bisa melancarkan pencernaan. Jadi nggak ada tuh yang namanya sembelit. Nah, ini untuk setengah kilogram tepung terigu, emak gunakan 1 butir kelapa yang sudah diparut. Kayak gini, emak campur ya. Terus untuk bumbunya emak gunakan daun bawang, bawang merah sama cabai rawit, lalu garam sama bumbu penyedapnya 1 sendok aja. Setelah itu untuk mencampur adonannya, emak pakai air bersih secukupnya aja, dituang sedikit demi sedikit ya. Nah, selain melancarkan pencernaan, kelapa parut yang kaya serat juga bagus untuk meningkatkan fungsi otak. Menjaga kekebalan tubuh, mencegah anemia, mengurangi risiko kanker dan banyak lagi. Emak bilang juga apa, loba pisan khasiatnya. Oh, kalau sudah tercampur rata kayak gini, udah cukup. Sekarang tinggal digoreng, goreng. Harumnya semerbak euy. Ini mah resep gampang pisan. Sadayana pasti bisa praktekin setelah nonton tayangan emak. Nih, sudah matang. Ayo. Udah laparnya dari tadi. Nyoba. Kebiasaan kalau habis selesai masak pasti hujan. Hujan-hujan, makan bakwan hampas kelapa ini. Mantap banget. Sama sambal. Pemirsa, tahu nggak? Makan sambil hujan-hujan gini tuh bisa mengurangi stres loh. Ada penelitian yang menyebut kalau suasana, suara, dan aroma hujan dapat menenangkan perasaan dari depresi. Apalagi sambil makan bakwan kelapa. Beuh, mantap surantap. Ayo kameramen makan sini ya. Depan aja kameranya. Mantap banget. Besok-besok emak kasih tahu lagi resep unik ala emak Ena, dijamin bikin enak. Hehehe. Udah mulai lagi ya? Maaf atuh sadayana. Ini emak keasikan lagi bikin bola dari selaput daun caruy. Jadi mengingat masa kecil emak dulu suka bikin ini sama teman-teman. Pernah kecil? Ya iyalah, sebelum besar pernah kecil. Anak-anak dulu. Oh. Gitu ya. Iya, begitu. Ada nih mah anak zaman sekarang, mana pernah tahu dia ada bola kayak gini. Kalau dimasak enak nggak? Nggak, itu nggak enak. Bisa dimasak sih bisa, tapi kamu aja yang makan ya, cuma masak aja. Ya, nanti keracunan saya. Nggak keracunan, paling were. Daripada jawabin pertanyaan Adani yang aneh-aneh, mending teh emak mulai jalan cari bahan makanan. Tuh. Yuk sambil jalan yuk. Kita mau kemana sih? Ke hutan rimba. Mau hutan rimba mau ngapain? Cari ular. Cari ular. Kamu mah hobinya cari ular aja. Ayo cepetan. Kira-kira bakal dapat apa ya emak hari ini? Ih, itu ada sarang semut. Nih. Tuh lagi tuh. 1, 2, 3. Wow. Baru jalan sebentar udah nemu sarang semut gede banget nih. Banyak lagi. Iya, obat teluran sih ya. Mana? Ini jeruk. Lanjut ah. Kak, telurnya kak, kalau luar kak. Di bawahnya. Ini telurnya kalau dikumpulin juga bisa dimasak loh sadayana. Kapan-kapan ya emak kasih tahu cara masaknya. Wah, nemu makanan enak. Nih, Dan. Nih
apa ini? Ini namanya ganyong. Bukan rumput. Bukan, ini ubinya enak banget, manis. Ada yang tahu tanaman ganyong? Ini teh sejenis umbi-umbian seperti singkong dan ubi. Dulu memang tumbuhnya liar di hutan, tapi kalau sekarang sih sudah banyak yang membudidayakannya. Isinya di dalam ini. Ini di dalam. Kamu bawa golok nggak? Wah nih. Kamu mah, gue percaya selalu Kalau siap. mah gampang. Ayo deh, digali sampai ketemu umbi ganyongnya. Ganyong teh ada 2 jenis Sadayana. Ada ganyong putih, ada ganyong merah. Ma harus lihat dulu umbinya nih. Ini mah ganyong merah, jelas terlihat dari warna umbinya tuh. Main Cobain. Enak rasanya. Apalagi kalau udah matang nanti disepan. Enak pisan. Oh, Enak? Nah, manis-manis. Kayak bangkuang, kayak bangkuang. Oh, mirip Ya, bangkuang. mirip bangkuang. Umbi ganyong merah memang bisa dimakan mentah. Rasa manisnya mah karena ganyong ini kayak karbohidrat. Kandungan airnya juga lumayan banyak. Makanya makan ganyong selain mengenyangkan, juga bisa menghilangkan dahaga. Ma jadi pengen makan juga kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mau. Manis banget nih. Ya kan? Manis. Kayak bengkuang, mirip bengkuang. Ayo kamu nyobain lagi tuh. Ganyong teh termasuk tanaman berumbi besar. Panjang umbinya bisa sampai 60 cm. Ganyong yang kita dapatkan ini sepertinya masih muda usianya, kecil pisan euy. Bukan cuma umbinya yang bisa dimakan, daunnya juga bisa. Tapi ya harus dimasak dulu. Salah satunya teh jadi buntil. Itu loh Sadayana, masakan dari Jawa Tengah yang dibuat dari ikan teri dan parutan kelapa. Kalau umbinya mah bisa diolah jadi macem-macem atuh. Sebelumnya bakal diolah jadi tepung heula. Baru teh jadi beragam kue. Enak pisan ini teh Sadayana. Umbi ganyongnya lumayan banyak nih. Mak bersihin dulu ganyongnya dari sisa serabut akarnya. Kalau diperhatikan mirip banget lengkuas ya. Terus cuci dengan air biar luruh sisa-sisa tanahnya. Nah, sekarang emak kukus sampai ganyongnya empuk. Wah, ngepul. Nah, ganyong ini selain bisa dimakan mentah, juga bisa dikukus. Ini udah mateng. Kukus selama 30 menitan lah kira-kira ya, Ayah? Iya, ada. Tuh. Nah, ini dia umbi ganyong yang udah dikukus. Warna umbinya bukan putih bersih seperti singkong, tapi jadi semu-semu hitam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pangah. Aku pangah. Mau tapi panas. Asalnya kayak ubi kayak mantang, kayak talas. Kalau mentah mirip bengkuang. Kalau setelah dikukus rasanya jadi mirip talas. Ganyong ini punya khasiat untuk melancarkan pencernaan. Bagus juga buat menguatkan tulang. Yang punya anak kecil kasih makan ganyong bagus pisan untuk pertumbuhan mereka. Soalnya gizi ganyong teh lengkap Sore yang indah. Menunggu senja datang sambil ngemil ganyong kukus. Mantap surantap.